Sebelumnya terima kasih pada Pak Daniel atas bimbingan yang telah diberikan kepada kami dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kevin dan ada juga anggota kelompok lainnya yaitu Stephen, Abednego, Sendradel, Yohanes, Peter, Budi, Septian, dan yang terakhir itu Niki. Pada kesempatan mempresentasikan market size dan proyeksi pendapatan dari produk kami, yaitu online consultation. Di mana untuk market size sendiri, kami mengspesifikkan target kami yaitu orang-orang yang usia muda dan depresi. Kenapa usia muda? Karena aplikasi kami ini online dan kebanyakan pengguna internet itu adalah anak-anak muda. Dan juga untuk pasar dari produk kami ini sangat besar. Maka dari itu, kami tidak akan mengambil semua pasar yang ada, hanya sebagian kecil saja. Lalu untuk proyeksi pendapatannya, harga yang kami tawarkan pada konsultasi online ini adalah 60.000 per sesinya, yang nantinya akan dibagi dengan konselor. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan Niki. Ya, kemudian kami telah melakukan sejumlah benchmarking terhadap beberapa layanan online sejenis. Yang pertama, kami melakukan benchmarking terhadap Pijar Psikologi yang memiliki 200 pengguna. Data ini kami dapat dari web UGM ACID. Kemudian dari Relief terdapat 65.000 masalah dan 100.000 orang pengguna. Data ini diambil dari Humas Surabaya, GoID. Kemudian juga ada aplikasi Gabut dan Sahabatku. Masing-masing kami ambil dari web cnnindonesia.com. Oke, untuk data jumlah penduduk di Indonesia, menurut data dari BPS, penduduk Indonesia itu sebanyak 264,2 juta orang. Dan sedangkan menurut data Dukcapil Kemendagri, penduduk Indonesia itu sebanyak 263,9 juta yang bisa dapat dilihat di website indonesiabaik.id. Kenapa berbeda? Karena menurut data ini masih belum pasti jumlah orang-orang penduduk di Indonesia saat ini. Untuk data kuantitas, dari data detik.com ada sekitar 175 juta pengguna internet di Indonesia. Dan di Teknokompas ada sekitar 40% netizen dari Indonesia yang pernah mengalami cyberbullying. Nah, sedangkan dari 49% ini kita perkecil lagi menjadi 49,52% ya pengguna internet itu berusia antara 18 sampai 34 tahun. Nah, mengapa kita mengambil usia 18 sampai 34 tahun? Karena contohnya seperti semisalnya saya ketika memilih psikologi pasti ingin melalui HP dan tidak ingin repot begitu. Nah, berdasarkan data yang sudah kita dapat, kita dapat menghitung loh pasar tersedia. Pertama, jumlah pengguna internet itu kita kalikan dengan jumlah kategori yang telah kita sebutkan, yaitu 18 sampai dengan 34 tahun sebanyak 49,52%, dan didapatkanlah jumlah sebanyak 86.759.040 orang, di mana kita juga mempunyai pesaing yang memiliki konsumen 200 orang. Calon target kita jadinya ada jumlah pasar tersedia tadi kita kalikan dengan jumlah orang yang mengalami cyberbullying sebanyak 42.511.930 orang. Nah, di sini kami menargetkan sekitar 2.500 orang pengguna aplikasi kami. Nah, sehingga setelah kami jabarkan, kami mendapatkan diagram berdasarkan angka yang telah kami hitung sebagai berikut.
Oke, lalu perhitungan biaya. Di sini kami menyimpulkan dalam satu hari akan ada minimal 8 orang pelanggan yang akan melakukan konsultasi secara online. Di mana dalam satu minggu akan ada 40 jam kerja. Lalu selanjutnya jumlah pelanggan yang tersedia ada sebanyak 42.511.930 orang. Dan kami mematok nilai jual sebesar Rp60.000 untuk tiap satu kali konsultasi. Berdasarkan data dari data.jatengprof.go.id, kami memperoleh informasi bahwa ada 164 orang yang datang ke klinik psikologi. Nah, jika dibagi dalam 20 hari kerja yang kami terapkan, maka akan ada 8,2 orang per hari. Nah, seperti di baris pertama, kami dapat menyimpulkan ada minimal 8 orang pelanggan per hari. Oke, untuk perhitungan biaya selanjutnya, dengan asumsi 1 karyawan dan 2 konselor. Pada biaya hosting, kami mendapatkan harga Rp1.000-nya per hari. Pada konseling kami mematok biaya Rp60.000, 30 untuk kami dan 30 untuk konselor. Jadi untuk biaya konselor didapat Rp240.000 dari Rp30.000 dikalikan 8 kali konsultasi. Untuk biaya iklan kami mendapat sebesar Rp25.000. Kemudian biaya karyawan sebesar Rp210.000 didapat dari UMK Surabaya 4.200.000 dibagi 20 hari kerja. Dan total biaya kami menjadi Rp476.000. Kemudian pada pemasukan di bagian untung kotor konsultasi kami dapat sebanyak Rp480.000 didapat dari Rp60.000 dikali 8 kali konsultasi. Jadi untung bersih kami dalam sehari sebanyak Rp4.000. Nah, dalam 1 bulan untung bersih yang kami terima adalah Rp80.000. Dalam 1 tahun untung bersih yang kami terima adalah Rp960.000. Nah, di tahun pertama dengan pertumbuhan pasar 8,3%, kami mendapat keuntungan Rp1.039.680. Di tahun kedua dengan pertumbuhan pasar 7,7%, kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.119.735. Di tahun ketiga, dengan pertumbuhan pasar 5,7%, kami mendapat keuntungan Rp1.183.560. Di tahun keempat, kami dengan pertumbuhan pasar 3,9%, kami mendapat keuntungan sebesar Rp1.229.719. Di tahun kelima dengan pertumbuhan pasar 2,1%, kami mendapatkan keuntungan Rp1.255.543. Pasar berupa orang yang menggunakan internet. Lalu di tahun kelima, karena tidak menemukan data, maka kami memperkirakan bahwa di tahun kelima pasar akan berkembang sebanyak 2,1%. Nah, teman-teman, dari hasil perhitungan biaya yang sudah kami jelaskan dari awal tadi, di sini kami juga akan menjelaskan bahwa dari konsultasi online yang ada ini, per konsultasi itu mendapatkan biaya sebesar Rp60.000. Nah, dari biaya per konsultasi yang kami dapatkan itu, pembagiannya itu konselor akan mendapatkan Rp30.000 dan pemilik layanan akan mendapatkan Rp30.000. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa dari produk kami ini mengambil keuntungan dari kuantitinya atau banyaknya pelanggan karena didukung oleh market size dari produk kami ini yang masih sangat besar. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai market size dan proyeksi pendapatan. Terima kasih.